Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Sandia dengan NIM 07011282126154, jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Sriwijaya. Yaitu HAM. Hak asasi manusia atau yang disingkat HAM merupakan hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya. Tak ada satupun orang yang berhak mengganggu-gugat dan seharusnya wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konsep HAM itu mengandung ciri-ciri sebagai berikut. HAM tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi karena HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. Lalu, HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan bangsa. HAM adalah universal serta tidak bisa dilanggar. Selain itu, terdapat jenis-jenis HAM yaitu: yang pertama, hak asasi pribadi, yaitu hak yang mencakup kebebasan dalam berpendapat, memeluk agama, dalam bergerak, aktif dalam setiap organisasi, dan sebagainya. Yang kedua, hak asasi ekonomi, yaitu hak dalam membeli, memiliki, serta menjual dan dalam memanfaatkan sesuatu. Yang ketiga, hak asasi politik, yaitu hak ikut serta dalam pemerintahan, hak untuk dipilih dan memilih, hak mendirikan partai politik, dan lain-lain. Yang keempat, hak asasi hukum, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Yang kelima, hak asasi peradilan, yaitu hak asasi untuk mendapatkan peradilan dalam perlindungan ataupun perlakuan tata cara perlindungan. Yang keenam, hak pendidikan, yaitu hak asasi untuk mendapatkan pendidikan. Dan yang terakhir yaitu hak asasi sosial budaya, yaitu hak asasi untuk mendapatkan jaminan sosial serta mengembangkan kebudayaan. Lalu, bagaimana HAM di Indonesia? Di Indonesia, hak asasi manusia tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia adalah negara hukum yang memandang serius terhadap kepentingan HAM agar menjadi hal yang patut dipertimbangkan negara Indonesia dan tidak diacukan bahkan dianggap sepele. Maka di bawah ini Undang-Undang Dasar yang memuat permasalahan HAM antara lain, yaitu pembukaan Undang-Undang 1945 alinea pertama dan alinea keempat, dan ketetapan MPR nomor 17/MPR/1998 serta UU nomor 39 tahun 1999. Lalu pengadilan HAM adalah upaya pemberian jaminan HAM di Indonesia. Maka dibentuklah Komnas HAM, Pengadilan HAM, Komisi Anti Kekerasan Perempuan, dan Komnas Anak. HAM di Indonesia didasarkan pada Konstitusi NKRI. Oleh karena itu, penegakan hukum dan HAM harus dilaksanakan secara tegas, tidak diskriminatif, dan konsisten. Adapun contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia, yang pertama, tragedi 1965 sampai dengan 1966, di mana terdapat razia besar-besaran yang dikenal sebagai Operasi Pembersihan PKI. Yang kedua, penembakan misterius atau Petrus yang merupakan operasi rahasia yang digelar mantan Presiden Soeharto. Yang ketiga, terbunuhnya Munir, seorang aktivis HAM paling berpengaruh di Indonesia. Dari pemaparan tadi, kesimpulannya, sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang mendapat keistimewaan yaitu hak asasi manusia, mari jaga apa yang ada pada kita dan hargai apa yang ada pada orang lain. Jangan merasa remeh dengan hak asasi, sebab ia pemberian Tuhan yang harus dihargai dan diberi perhatian dalam bertingkah laku dengan sesama manusia. Terima